Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang prinsip warisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Bagaimana materinya? Yuk kita belajar bersama-sama. Penurunan sifat dari induk kepada keturunannya dikenal sebagai hereditas. Pewarisan sifat induk kepada keturunannya melalui gamet dengan mengikuti aturan-aturan tertentu. Orang yang pertama meneliti tentang penurunan sifat yaitu Gregor Johann Mendel. Mendel adalah tokoh genetika yang diakui sebagai penemu hukum-hukum hereditas atau pewarisan sifat. Untuk membuktikan kebenaran teorinya, Gregor Johann Mendel telah melakukan eksperimen dengan membastarkan tanaman-tanaman yang memiliki sifat berbeda. Tanaman yang ia pilih adalah tanaman kacang ercis atau Pisum sativum. Kenapa? Karena mereka memiliki kelebihan-kelebihan. Di antaranya yang pertama, mudah melakukan penyerbukan silang. Yang kedua, mudah didapat. Ketiga, mudah hidup dan dipelihara. Keempat, cepat berbuah atau berumur pendek. Yang kelima, terdapat jenis-jenis dengan sifat beda yang mencolok. Seperti terlihat pada gambar di slide ini. Hukum Mendel adalah aturan tentang bagaimana karakteristik atau sifat-sifat seperti warna mata, tinggi tubuh, atau warna rambut yang diwariskan dari orang tua ke anak. Ya. Hukum Mendel itu ada hukum segregasi atau pemisahan dan hukum pemilihan bebas atau independent assessment. Hukum segregasi memiliki bunyi setiap individu memiliki dua alel atau varian gen untuk setiap sifat yang diwariskan. Alel-alel ini terpisah dan terpisah selama pembentukan gamet melalui meiosis. Kemudian proses ini menghasilkan dua gamet dengan satu alel untuk setiap sifatnya. Ya. Jadi di hukum Mendel pertama ini tentang bagaimana gen ini terpisah ya. Contohnya ketika pembuatan anak, ini seperti jika kita memiliki dua kantong permen ya. Satu untuk ibu dan satu untuk ayah. Dan kita ambil satu permen dari masing-masing kantong untuk memberikan kepada anak ya. Nah, ini menjadikan anak memiliki permen dari kedua orang tuanya. Dan itulah mengapa kita bisa mirip dengan kedua orang tua kita. Baik, hukum independent assessment itu memiliki bunyi alel-alel yang mengontrol berbagai sifat pewarisan dipisahkan secara acak dan bebas saat meiosis. Ini menghasilkan kombinasi alel yang berbeda dalam gamet. Nah, jadi misalkan tadi ya di hukum Mendel kedua ini adalah tentang bagaimana misalnya kantong permen dari ibu dan ayah bisa campur dalam banyak cara yang berbeda saat membuat anak. Nah, ini berarti anak bisa memiliki campuran gen dari ibu dan ayah yang membuat mereka unik. Jadi hukum Mendel membantu kita mengerti mengapa kita memiliki sifat-sifat tertentu dari orang tua kita dan mengapa kita semua berbeda satu sama lainnya. Ada istilah-istilah yang penting di dalam persilangan ya. Yang pertama itu ada alel adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dari kromosom homolog. Kemudian kedua, genotip adalah sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen atau susunan gen dalam individu yang membentuk sifat yang tampak. Ya, ini bisa dikodekan misalkan A besar, A besar, A besar, A kecil atau A kecil, A kecil. Kemudian sifat fenotip adalah sifat yang tampak dari luar atau sifat keturunan yang dapat kita amati sebagai ekspresi dari susunan gen genotip tadi ya. Misalkan sifat
T besar itu kita lihat pada makhluk hidupnya dia tinggi. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian jika genotip suatu individu terdiri dari pasangan alel yang tidak sama disebut genotip heterozigot. Sedangkan jika genotip terdiri dari pasangan alel yang sama disebut homozigot ya. Kemudian ada istilah lain, jika sifat gen-gen dominan yang bersifat kuat sehingga menutupi ekspresi atau pengaruh gen alelnya itu disimbolkan dengan huruf besar ya, sedangkan pengaruh gen yang tertutup alelnya itu disebut resesif ya, dan disimbolkan dengan huruf kecil dari huruf yang sama untuk gen dominannya. Kemudian ada lagi istilah monohibrid atau monohibridisasi adalah suatu persilangan pembastaran dengan satu sifat beda. Kemudian dihibrid itu adalah suatu persilangan dengan dua sifat beda. Ada lagi nanti di dalam persilangan itu pada perkawinan induk jantan dengan induk betina itu disebut parental ya. Jadi induk itu istilahnya disebut dengan parental, disimbolkan dengan huruf P dengan kapital atau besar. Nah, hasil persilangan parental suatu keturunan disebut dengan anak atau filial ya. Disimbolkan dengan huruf F kapital ya. Kemudian tadi sedikit lagi kita singgung bahwasanya galur murni selalu bergenotip homozigot dan disimbolkan dengan huruf yang sama ya, huruf kapital semua atau huruf kecil semua, misalkan AA untuk sifat dominan atau A kecil untuk sifat yang resesif. Adapun penerapan daripada hukum Mendel ini diambil 3 saja, sebenarnya banyak ya. Ada yang pertama itu Punnett square atau kotak Punnett ya, digunakan untuk memprediksi hasil perkawinan dan peluang pewarisan sifat. Kemudian ada monohibrid cross atau persilangan monohibrid, itu penelitian pewarisan satu sifat dalam satu persilangan. Dan ada dihibrid cross, artinya persilangan dihibrid itu penelitian pewarisan dua sifat dalam satu persilangan. Nah, hukum Mendel memiliki banyak penerapan dalam berbagai aspek kehidupan ya, termasuk dalam bidang pertanian, kesehatan, ilmu hewan, dan riset. Berikut ada beberapa contoh penerapan daripada hukum Mendel lagi ya. Dalam pertanian dan pemuliaan tanaman itu petani dan ahli pemuliaan tanaman menggunakan prinsip hukum Mendel untuk menghasilkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan seperti ketahanan terhadap penyakit, pertumbuhan cepat, atau hasil panen yang lebih baik. Kemudian di dalam ilmu kedokteran dan genetika manusia itu penerapan hukum Mendel juga relevan dalam pemahaman penyakit genetik ya, seperti hemofilia, phenylketonuria, dan sindrom Down dapat dijelaskan melalui pewarisan alel-alel tertentu. Kemudian ada lagi di dalam pemuliaan hewan, itu ahli pemuliaan hewan menggunakan prinsip-prinsip Mendel untuk memproduksi hewan dengan sifat-sifat yang diinginkan seperti ketahanan terhadap penyakit, produktivitas tinggi, atau karakteristik fisik tertentu ya. Contohnya sapi yang memproduksi susu yang lebih tinggi atau ayam dengan pertumbuhan yang lebih cepat. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.